Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah untuk mentakhrij hadis. Yang pertama itu kita bisa klik kaca pembesar di atas sebelah kanan ini. Kemudian di sini kita cari hadis yang ingin kita teliti atau kita takhrij. Kita bisa gunakan potongan hadisnya untuk dimasukkan ke dalam kolom yang ada di sebelah kiri ini. Yang pertama, di sini saya akan mengetik kata afdol. Kemudian ya, kita akan mengetik as. Kemudian di bawahnya lagi kita ketik ba syah. Yang terakhir itu kata Ramadan. Sini saya akan mencari potongan hadis ini di dalam Sunan At-Tirmizi. Kita bisa mengarahkan kursor ke atas di bagian sini, kita ketik At-Tirmizi. Di sini ada 3 kitab Sunan At-Tirmizi, bisa kita centang 3-3-nya. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui hadis itu yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Di sini kemudian kita klik teropong yang ada di bawah kolom tadi. Kita klik. Nanti hadisnya akan keluar di sini. Nah, ini hadisnya sudah keluar di sini. Ini bunyi lengkapnya. Kita cari yang nomor 5 ini. Ini yang versi lengkapnya. Versi yang ada perawinya ya. Di sini saya bacakan dulu hadisnya. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishri an Humaid bin Abdurrahman al-Himyari an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da syahri Ramadana syahrullahil muharram afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili. Ini bunyi lengkap hadisnya. Kemudian wa fil babi an Jabirin wa Bilalin wa Abi Umamah haditsun Abi Hurairah haditsun hasanun sahihun. Jadi hadis ini itu keterangan itu hasan sahih ya. Tapi di sini kita akan meneliti atau mentakhrij para perawi yang ada di dalam sanad ini. Di sini kita bisa mengarahkan kursor ke sebelah kanan. Kemudian di sini ada titik 3 ini, ada tulisan di situ takhrij. Kita klik. Nah,
akan tampilannya seperti ini. Di sini kita akan tahu bahwa hadis ini dikeluarkan juga oleh para imam yang lain seperti mungkin Imam Muslim atau Imam Nasai dan yang lain-lain ya. Di sini kita bisa lihat di bagian sini. Bagian sebelah kiri ini ada kitab ini. Nah, ini merupakan kitab-kitab yang mengeluarkan hadis ini juga. Yang nomor 1 ini bisa kita lihat. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Kemudian dikeluarkan juga oleh Abu Dawud. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman semuanya. Kemudian di At-Tirmizi seperti yang kita cari. Nah, di sini kita mencari yang di kitab At-Tirmizi. Kemudian ada An-Nasai juga ya teman-teman di sini. Jadi ada berapa kitab di sini totalnya yang mengeluarkan hadis ini itu ada 4. Yang pertama Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmizi, yang terakhir itu An-Nasai. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat bagian sanadnya ya teman-teman. Kita bisa lihat sanadnya di gambar orang ini, kita klik. Nah, di sini merupakan nama-nama perawinya yang ada di dalam sanadnya. Bisa kita lihat ini perawi pertama namanya Qutaibah ibni Sa'id bin Jamil bin Thorif. Nah, ini nama lengkapnya di sini ya teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada lakopnya itu Qutaibah. Terus kemudian kunyahnya Abu Raja. Kunyah ini bisa dikatakan nama panggilan dari Qutaibah. Kemudian di sini ada nasabnya. Kemudian di sini kita ada tahun lahir. Jadi Qutaibah ini lahir pada tahun 148 Hijriah atau 150 Hijriah. Mungkin di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tahun lahir ya teman-teman. Kemudian di sini ada tahun wafat. Tahun wafat beliau di sini antara 240 Hijriah atau 241 Hijriah. Nah, ini tempat tinggal itu di Irak atau di Mekah. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini adalah biografi dari Qutaibah. Kemudian di sini adalah cara kita melihat jar wa ta'dilnya. Jar wa ta'dil ini kita bisa mengetahui apakah si Qutaibah ini ada jarnya atau cacatnya. Kemudian apakah dia ini adalah orang yang adil. Kita bisa baca di sini Abu Hatim Ar-Razi, menurut Abu Hatim Ar-Razi, waqala Ahmad bin Abi Khaythamah an Yahya bin Ma'in wa Abu Hatim An-Nasai Tiqah Zada An-Nasai Soduk. Berarti menurut Abu Hatim Ar-Razi ini Qutaibah ini orangnya sikoh. Kemudian An-Nasai menambahkan bahwa dia orangnya soduk atau dapat dipercaya. Kemudian bisa kita baca lagi di bawah sini. Bisa teman-teman baca untuk mengetahui apakah Qutaibah ini orangnya sikoh atau terdapat cacat di dalamnya gitu, terdapat jarik gitu. Kemudian di sini banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah sikoh, terus ada yang mengatakan beliau soduk.
Kemudian kita bisa kembali ke biografi ini. Di sini ada tertera bahwa beliau ini sikoh. Nah, kemudian perawi yang kedua ini bernama Wadhah ibn Abdullah. Kunyahnya Abu Awanah. Seperti yang di hadis tadi kan, dia hadatsana Abu Awanah. Kemudian di sini ada tahun lahirnya, yakni 122 Hijriah, tahun wafatnya 175 Hijriah atau 176 Hijriah. Kemudian di sini kita lihat jarh wa ta'dilnya, bisa teman-teman baca di sini. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqah. Nah, Ibnu Hibban berkata bahwa Al-Wadhah ini orangnya sikoh. Kemudian bisa teman-teman baca sampai ke bawah sini untuk mengetahui bahwa apakah terdapat jarh dari Al-Wadhah ini. Kemudian yang ketiga, kita buka biografinya dulu ya teman-teman. Di sini namanya Ja'far bin Iyas. Atau di sini kunyahnya itu Abu Bishri. Abu Bishri ya teman-teman. Nah, di sini banyak perbedaan pendapat di tahun wafatnya. Di sini tidak ada keterangan tahun lahirnya ya teman-teman. Tahun wafatnya ini ada yang mengatakan 123 Hijriah, ada yang mengatakan 124 Hijriah, ada yang mengatakan 125 Hijriah, dan sampai seterusnya ini. Kemudian dikatakan bahwa beliau wafat itu pada tahun 131 Hijriah. Kemudian di sini kita lihat jarh wa ta'dilnya. Menurut Abu Hatim Ar-Razi lagi di sini ya. Qala Ishaq bin Mansur wa Ja'far bin Abi Uthman at-Tayalisi an Yahya bin Ma'in wa Abu Zar'ah wa Abu Hatim wa Ahmad bin Abdullah al-Ajali wa Nasa'i sikoh. Jadi mereka semua ini mengatakan bahwa Ja'far bin Iyas ini adalah orang yang sikoh. Kemudian teman-teman bisa baca lagi di bawah sini, banyak yang mengatakan bahwa beliau sikoh. Di sini sikoh gitu. Kemudian kita kembali lagi ke perawi berikutnya. Namanya Humaid bin Abdurrahman. Di sini ada nasabnya itu Humairi atau Al-Basri. Kemudian di sini ada tahun wafatnya 91 Hijriah atau 100 Hijriah. Kemudian di sini kita lihat jarh wa ta'dilnya lagi. Nah, di sini kana faqiha aliman. Beberapa orang alim itu berkata bahwa Umayyad ini sikoh. Kemudian di sini ada wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Ibnu Hibban ini berkata bahwa sikoh si Humaid ini. Kemudian di sini ada lagi kalimat sikoh. Ya, yang bisa teman-teman baca sampai ke bawah. Kemudian kita lanjut ke perawi berikutnya yakni Abu Hurairah. Nah, di sini nama Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhri wa qila Abdurrahman bin Ghanam. Kemudian bisa teman-teman baca ya di sini sampai akhir. Ini syahrahnya itu Abu Hurairah. Kunyahnya Abu Hurairah juga. Jadi panggilannya itu Abu Hurairah. Kemudian di sini ada tahun wafatnya, yakni pada tahun 57 Hijriah atau 58 Hijriah atau juga 59 Hijriah. Kemudian kita lihat jarh wa ta'dilnya.
wasanaduhu sahih. Abu Hurairah ad-Dawsi. Dia sanadnya sahih. Kemudian di sini menurut Ibnu Hajar, Sahibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa hafidh sahabah. Jadi Abu Hurairah ini itu dia kalangan dari sahabat. Jadi tidak mungkin dia uh, mempunyai jarih atau kalaupun ada itu tidak mengganggu kehafizannya atau kesikohannya ya teman-teman sini. Kemudian kita kembali lagi ke perawi yang terakhir yakni Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa atau kunyahnya Abu Isa. Abu Isa ini siapa? Nah, kita lihat nasabnya di sini. Salmi At-Tirmizi. Oh, ternyata Muhammad bin Isa ini adalah nama lengkap dari At-Tirmizi. Kemudian di sini ada tahun lahirnya At-Tirmizi itu pada tahun 210 Hijriah. Kemudian tahun wafatnya pada tahun 279 Hijriah. Kita bisa lihat jarwa ta'dilnya di sini. Teman-teman bisa baca di sini semuanya. Di sini ada Ibnu Hibban. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi kitab, di dalam kitabnya itu wa qala kana mimman jami' wa sunnaf wa hafidh wa dzakarahu. Jadi menurut Ibnu Hibban ini At-Tirmizi ini adalah seorang hafidh. Kemudian di sini Ibnu Hajar berkata bahwa At-Tirmizi ini adalah merupakan sikoh hafidh. Berarti At-Tirmizi ini adalah orang yang sikoh juga. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa semua perawi ini kedudukannya itu adalah sikoh. Ada yang sikoh soduk, ada yang sikoh hafiz, ada yang sikoh saja. Kemudian Abu Hurairah di sini itu kedudukannya adalah sahabat Nabi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis yang kita takhrij ini merupakan hadis yang di mana perawinya ini tidak ada jarahnya, tidak ada cacatnya. Jadi hadis ini juga, keterangan hadis ini juga hasan sahih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan ini, karena di sini saya hanya menjelaskan tentang takhrijul sanadnya saja, bukan takhrijul hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang masih kurang atau sulit untuk dimengerti, karena saya juga masih belajar di sini ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.